Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال تعالى أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian dengan baik, dengan benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah menang, dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita, sehingga Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, di kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas ayat yang pertama hingga ayat yang keempat dari surat Abasa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'hu dzikra. Di sini asbabun nuzulnya adalah ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat momentum yang gak pas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang duduk bersama pembesar Quraisy. Di situ saat itu Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi, memotong fokusnya Nabi. Apa yang dikatakan Abdullah bin Ummi Maktum? Wahai Nabi, ya Rasulullah, alimni mimma 'allamaka Allah. Wahai Nabi, ajarkan kepadaku sesuatu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Di riwayat lain, Abdullah bin Ummi Maktum berkata, arsyidni ya Rasulullah.
Berilah petunjuk kepadaku wahai Rasulullah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang berkenan ketika fokus beliau itu dipotong oleh Abdullah bin Umi Maktum, sehingga akhirnya beliau berijtihad untuk mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum, tidak menjawab pertanyaan Abdullah bin Umi Maktum, ya, kemudian tidak mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum, lebih memilih untuk tetap berbicara kepada orang kafir dalam rangka berdakwah. Ini ijtihad. Walaupun demikian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Shallallahu alaihi wasallam melalui surat ini, abasa wa tawalla, ditegur secara lembut, ditegur secara pelan dengan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas ayat berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma man istaghna, menyingkap bagaimana sikap orang kafir. Kalau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana apa alasan Abdullah bin Umi Maktum untuk datang kepada Nabi, yaitu untuk membersihkan dirinya, meminta ilmu agar dirinya kemudian bisa bersih dari dosa. Karena ilmu itu untuk diamalkan. Kemudian agar Abdullah bin Umi Maktum semakin baik akhlak. Adapun orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, amma man istaghna, bermakna ay istaghna bimalihi bi kathratihi wastaghna bi jahihi bi quwwatihi. Adapun orang kafir ini yang duduk bersama Nabi, dia adalah orang yang tidak merasa butuh, merasa tidak butuh kepada orang lain. Kenapa? Karena banyaknya harta, karena besarnya penghormatan orang lain kepadanya. Akhirnya apa? Menghantarkan dia memiliki rasa tidak butuh kepada orang lain. Nah, pada sampai puncaknya mereka ini sombong, berlaku sombong. Jadi ada proses, Pak, tahapan. Kenapa orang bisa berlaku sombong? Karena dalam hatinya merasa tidak butuh kepada orang lain. Dan kenapa tidak merasa butuh kepada orang lain? Karena memiliki harta lebih. Karena memiliki penghormatan dari orang lain untuknya. Nah, meskipun tidak semua orang seperti itu, tapi yang namanya harta, kalau sudah banyak, ya, jabatan, kedudukan kalau sudah tinggi, ini rentan sekali menghantarkan kepada sifat sombong. Karena yang Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Apabila dia melihat dirinya itu sudah nggak butuh kepada orang lain. Toh kaya ini, ngapain butuh sama orang? Sudah banyak harta ini. Toh jabatannya sudah tinggi ini, ngapain butuh sama pegawai? Pegawai yang butuh dengan kita. Barangkali itu pola pikir orang yang sombong. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum, maka ingatlah sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pernah kita dengar atau mungkin sering kita dengar, sebuah ancaman bagi orang yang sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu terdapat sifat sombong meskipun sekecil dzarrah. Sekecil biji sawi, kecil banget, Pak. Ya, tidak usah menunggu sombong itu menjadi besar untuk memasukkan kita ke dalam neraka. Ya, kecilnya saja sudah menjadikan pelakunya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki ini adalah titipan. Yang seharusnya dengan harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki adalah untuk menjadikan wasilah semakin dekatnya kita dengan Allah. Bukan menjadi wasilah semakin jauhnya kita dari Allah dengan kesombongan yang kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam di ayat berikutnya, ayat yang ke-6, fa anta lahu tasadda. Adapun engkau wahai Nabi, wahai Muhammad, dengan orang kafir yang sombong, yang tidak mau menerima dakwahmu, yang jelas-jelas menolak dakwahmu, ajakanmu kepada iman dan Islam, tapi engkau malah berpaling kepadanya, berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum, lebih memilih untuk memprioritaskan mereka orang-orang kafir, pembesar kafir Quraisy. Ditegur pola dakwahnya Nabi yang seperti itu.
Hadirin a'azzanillah wa iyyakum. Yang Allah kehendaki justru sebaliknya. Adalah agar Nabi ini memprioritaskan Abdullah bin Umi Maktum yang sudah jelas datang kepada Nabi untuk meminta hidayah, meminta ilmu, meminta irsyad agar diajarkan ilmu tersebut. Jelas. Bukannya kepada orang-orang kafir Quraisy yang jelas-jelasan menolak. Ya, menolak dakwahnya Nabi. Sehingga dari sini muncul sebuah kaidah al-fiqhiyah yang masyhur, ya, disebutkan juga oleh Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya, juga di dalam kitab Ta'awun Rahmat fi Tafsir Al-Quran, disebutkan di sana, la yutraku amrun ma'lumun li amrin mawhumin. Ya, tidaklah ditinggalkan perkara yang sudah jelas ini hanya karena perkara yang tidak jelas. Tidak pula ditinggalkan maslahat yang sudah jelas hanya karena maslahat yang tidak jelas. Ya, dan kaidah ini berlaku untuk banyak perkara. Ya, untuk banyak kasus kaidah ini perlu diamalkan, diaplikasikan agar kita tidak bingung ketika dihadapkan dua pilihan, yang satu jelas, yang satu tidak jelas. Meskipun yang tidak jelas ini kita anggap baik, ini anggap bermaslahat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menganggap bahwasanya meladeni orang-orang kafir, pembesar kafir Quraisy ini lebih bermaslahat. Meskipun nggak jelas, tapi nyatanya inilah ya, Abdullah bin Umi Maktum, meladeni Abdullah bin Umi Maktum itu lebih diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin a'azanillah wa iyyakum, kaidah ini perlu kita pakai di dalam menghadapi banyak kasus. Ya, bukan hanya dalam permasalahan yang dihadapi oleh Nabi saja. Barangkali ketika kita dihadapkan dua pilihan, ya, misalkan ada orang yang datang kepada kita untuk menerima hidayah, ya, untuk meminta pertanyaan dalam permasalahan agama. Yang satu, ya, ini nggak mau, ya, menerima petunjuk dari kita, ya sudah, kita ladeni orang yang sudah jelas saja. Dalam urusan lain juga sama. Misal, Pak, ya, agar kita lebih jelas lagi, agar kita lebih benar lagi dalam mengamalkan kaidah ini. Misal, kita ambil contoh umrah, ya, dengan haji. Ini banyak terjadi. Kita cuma punya duit 30 juta misalkan. Usia kita sudah gak muda lagi. Udah umur 40 atau 50 misalkan. Ya, kita nggak usah ngomongin 60 atau 70. Ya, 40 atau 50. Punya duit 30 juta. Pengennya haji. Tapi masalahnya kalau daftar haji itu harus nunggu lama. Di Cirebon ini, Jawa Barat, di Cirebon, bisa masa tunggunya sampai 20 tahun lebih. Kalau tidak salah. Ya tidak, Pak. Sampai segitu. 20 tahun kalau nggak salah. Nah, sedangkan kalau umroh, jangankan setahun, seminggu saja bisa selesai itu. Bisa berangkat langsung. Maka mana yang lebih utama, Pak? Umroh atau haji? Kalau memakai kaidah ini, maka yang lebih utama adalah umroh. Kalau umroh itu sudah jelas. Hari ini daftar kita ke travel misalkan, bisa pekan depan langsung berangkat. Ya, alhamdulillah, ya, di tahun 2019 saya itu alhamdulillah, ini tahadduts bin nikmah, dadakan ditawari oleh sebuah travel untuk berangkat umroh. Ya, hanya ada waktu 1 minggu, beres, Pak. Buat paspor yang cuma 1 hari, paspor kilat, kemudian pekan depannya berangkat. Begitu cepat. Maka bagi kita yang dihadapkan dua pilihan, antara yang jelas dan tidak jelas, maka yang jelas. Apa itu yang jelas? Umroh. Ya, karena kita nggak tahu 20 tahun kemudian kita ini dalam kondisi apa, ya, sakit atau tidak, masih hidup atau tidak. Tapi kalau umroh, ya, maka insya Allah pekan depan kita masih kuat, masih sehat, ya, maka umroh lah yang lebih utama daripada haji. Hadirin a'azzanillah wa iyyakum. Ada juga kasus lain barangkali yang biasa terjadi di masyarakat. Misalkan kita daftar kerja di perusahaan A, B, dan C. Di perusahaan A gajinya 5 juta. Di perusahaan B, ya, 10 juta. Di perusahaan C 15 juta. Kita daftar, kasih lamaran kerja, ya, di 3 perusahaan tersebut. Ternyata yang dipanggil itu di perusahaan A yang cuma bisa memberikan gaji 5 juta. Tinggal kita timbang. Kalau misalkan 5 juta itu sekiranya cukup bagi kita untuk kehidupan kita, ya, dicoret-coret untuk makan, untuk sarapan, cukup. Ya, tentu cukup, Pak, di Cirebon, Pak, ya. Di kampung istri saya itu di Pleret, di Setuwetan, itu lengko itu sudah banyak, porsinya masih bisa dapat 3.000, Pak. Ya, di sana, nggak tahu di Kelayar. Ya, maka hitungannya kalau
5 juta itu luar biasa, lebih banyak untuk makan sehari-hari. Ya, misalkan 3 orang untuk menafkahi 3 orang. Kalau misalkan makannya paginya lengko, siangnya nasi kuning, sorenya nasi uduk, cukup itu Pak. Ya, 10.000 satu orang sehari. Kalau 3 orang misalkan punya anak satu, ya 30.000. Sebulan 1 juta, lebih 4 juta, misalkan seperti itu. Kontrak 1 juta. Nah, kemudian lebih itu masih lebih. Asal kita tidak mengikuti gaya hidup. Kalau ngikutin gaya hidup mah nggak ada kelar-kelarnya. Ya tidak Pak. Ya, 5 juta nggak bakal cukup. Jangankan 5 juta, 50 juta juga nggak cukup. Pengennya travel saja, makannya di restoran. Makan pagi di restoran A, makan siang di restoran B, makan sore di restoran C. Terus seperti itu. Ya, pengennya yang bermerek. Padahal hidup itu gampang. Ya, asal kita ini ngapa-ngapain itu sesuai kebutuhan saja. Sudah. Jangan ikut gaya hidup orang lain. Gak bisa kita itu nyandap bahasa Cirebonnya itu. Nah, kembali kepada kasus yang dihadapi. Kalau misalkan kemudian ada perusahaan A sudah misalkan memanggil kita untuk wawancara, kemudian diterima, kita jangan bingung, nggak usah bingung. Ditolak sajalah. Sudah wawancara, diterima, ditolak saja. Saya lebih mengharapkan perusahaan B yang gajinya lebih besar. Tapi nggak pasti, nggak jelas. Boro-boro panggil, boro-boro wawancara, panggilan saja nggak dipanggil. Ngapain diharapkan? Nah, ini sehingga perlu memakai kaidah ini. La yutraku amrun ma'lumun ya, li amrin mawhumi. Tidak boleh ditinggalkan perkara yang sudah jelas daripada perkara yang tidak jelas. Contoh lainnya masalah jodoh nih barangkali yang jomblo-jomblo ya. Ketika kita dihadapkan misalkan oleh beberapa wanita, yang satu anaknya PRT, yang satu anaknya Pak RW, yang satunya anaknya kepala desa. Ini yang kelihatan baiknya. Ini anaknya PRT. Meskipun nggak cantik-cantik amat, nggak secantik anaknya Pak RW sama Pak Lurah, tapi ini sudah jelas, ini akhlaknya bagus. Maka yang dipilih adalah anaknya Pak RT. Kalau memang kita senang, meskipun wajahnya itu biasa, misalkan sawo matang, misalkan senang ya. Maka ini yang lebih jelas, amalkan kaidah. Sebaliknya, misalkan bapak-bapak yang punya anak gadis, ya, ketika sudah saatnya anak gadis itu pengen dinikahi, ya jangan mengharapkan yang nggak pasti. Misalkan mengharapkan karyawan Pertamina yang gajinya itu puluhan juta, ya baik simpulan itu, tapi nggak jelas, nggak ada indikasi dia itu akan datang ke rumah kita untuk meminta anak kita. Sudah, yang datang itu tukang somai misalkan. Saya bukan meremehkan profesi tukang somai, Pak, ya. Jangan salah, ya. Tukang somai itu bisa melebihi karyawan Pertamina, ya. Kalau pangkalannya di mana-mana misalkan, ya. Satu pangkalan saja 10 juta per bulan. Itu luar biasa. Tapi luar biasa, Pak, ya. Kita tanya, tukang somai itu misalkan cukup tidak ya penghasilan sehari-harinya untuk menafkahi keluarga. Kalau cukup dan memiliki agama yang baik, sudah, nggak usah ngarepin pegawai Pertamina yang nggak jelas misalkan. Nggak jelas datang maksudnya ya. Seperti itu. Jangan salah, Pak. Saya punya teman tukang somai. Itu padahal keliling pakai sepeda. Itu penghasilannya luar biasa. Ya, sampai sekarang itu bukan sekarang, dari dulu ya. Ketika saya kuliah, kenal waktu kuliah, istrinya sudah 2, Pak. Ya, somai, tukang somai pakai sepeda. Ya, kalau malam jualannya dari sore, nggak capek-capek, nggak dari pagi. Sore kalau tidak salah habis asar jualan, nanti jam 9 pulang. Ya, pakai apa namanya? Apa yang bunyi-bunyi itu untuk manggil pelanggan-pelanggan. Itu istrinya 2, menunjukkan bahwasanya mampu ya untuk bisa menafkahi keluarga, bahkan 2 keluarga dia nafkah. Ya, ini jangan emosi, Pak. Wah, tukang somai ya bisa gitu ya. Apalagi saya misalkan tukang kebab misalkan, harus lebih bisa lagi ini. Ya, silahkan ya berlomba-lomba dalam kebaikan selagi mampu misalkan. Nah, itu seperti itu ya. Tetapi harus ada kejelasan di sini ya bahwa apa yang kita harapkan itu sudah pasti, sudah jelas baru kita pilih yang pasti. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Ini kaidah yang perlu kita amalkan, yang perlu untuk menjadikan pijakan kita di dalam menghadapi 2 pilihan ya. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'alaika alla yazakka."
dan tidaklah ada celah bagimu, yakni laisa 'alaika syai'un, tidak ada celah bagimu wahai Muhammad, tidak ada dosa bagimu wahai Muhammad, idza lam yatazakka hadzal mustaghni, apabila pembesar kafir Quraisy ini tidak mau membersihkan dirinya, gak mau menerima dakwahmu, gak mau beriman, gak mau menjadi seorang muslim, sudah, gak ada dosa bagimu. Jadi ngapain kamu itu memprioritaskan orang kafir ini daripada Abdullah bin Umi Maktum? Li'annahu laisa 'alaika ilal bala. Toh kamu itu hanya sebatas penyampai risalah saja. Hanya sebatas dai, seorang rasul yang fokusnya itu menyampaikan dakwah, bukan mengurusi orang ini harus mendapatkan hidayah atau tidak. Karena itu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara logika memang kalau misalkan orang kafir ini pembesar Quraisy ini akan masuk Islam, maka akan diikuti oleh pengikutnya sebagai bentuk loyalitas pengikutnya kepada pemimpinnya. Itu orang-orang Arab zaman dulu itu seperti itu, Pak, ya. Kepada kedua sukunya itu loyalitas, ya. Salahnya saja dibela, apalagi benarnya. Salahnya saja diikuti, apalagi benarnya. Dulu seperti itu. Wallahu a'lam. Di zaman sekarang bagaimana? Saya tidak mengerti, ya. Hadirin a'azzanillah wa iyyakum. Maka apalagi dengan pembesar Quraisy yang bukan apa-apanya Nabi. Sedangkan Nabi saat itu ketika mengharapkan Abu Talib, pamannya Nabi, yang membela dakwahnya Nabi, habis-habisan Abu Talib membela dakwahnya Nabi, ya, membackingi Nabi SAW agar tidak diganggu oleh kafir Quraisy ketika dakwah, ya, di Mekah. Dan saat itu Abu Talib sedang sakarat. Lalu Nabi SAW datang kepada Abu Talib. Apa yang dikatakan Nabi? Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Ashhadu kalimatan ashhadu laka biha, ashhadu laka biha kalim, ashhadu laka biha indallah. Agar aku bisa bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ada Abu Jahal di sana. Abu Jahal mengiming-imingi, memprovokasi agar Abu Talib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau benci kepada agama Abdul Muttalib? Terus di saat Nabi SAW memancing Abu Talib, mengajak Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah, namun di sisi lain ada Abu Jahal yang memancing agar tetap, ya, kepada agama sebelumnya, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Pada akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Padahal perjuangannya luar biasa, ya. Perjuangan Abu Talib terhadap Islam itu bisa jadi mengalahkan kita semua yang ada di sini. Habis-habisan, Pak. Abu Talib itu hartanya, ya, untuk Islam, kehormatannya meskipun direndahkan oleh orang kafir karena membela Nabi, nggak apa-apa. Yang penting Muhammad tetap berdakwah, ya. Tapi qadarullah wa masya'afa'al, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hidayah untuk Abu Talib. Maka sedihlah Nabi SAW. Ketika Abu Talib tidak mendapatkan hidayah, sedih, merasa bersalah. Tentu Nabi SAW merasa sedih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi SAW dengan sebuah ayat dari surat Al-Ankabut, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah, petunjuk kepada engkau, kepada orang yang engkau cintai, wahai Muhammad. Dan sesungguhnya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Oleh karenanya, Pak, kita yang diberikan hidayah itu harus benar-benar disyukuri, ya, dijaga dengan benar-benar. Karena hidayah yang kita miliki, kita mau hadir di majelis ilmu, kita mau melakukan salat 5 waktu di masjid, kita mau salat sunnah, kita mau berzikir, beristighfar, kita mau bersedekah, melakukan amalan saleh, ini luar biasa harganya. Lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Maka hidayah yang sudah ada dalam diri kita dijaga dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai dengan harta kita, dengan jabatan kita luar biasa, penjaga diri kita ini dengan harta kita. Kita beli tanah, harus, ya, surat-suratnya atas nama kita, biar nggak ada yang mengklaim. Punya mobil atas nama kita, biar tidak ada yang mengaku, menggugat. Ya, kita punya jabatan harus ada SK, sehingga tidak ada yang menggoyah jabatan tersebut.
Luar biasa penjagaan kita terhadap harta dan jabatan kita. Tapi bagaimana dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita? Ya, jangan pernah kita berada di zona nyaman hanya karena hari ini bisa hadir di majelis ini, hanya karena hari ini bisa full sunnah rawatibnya, hanya karena hari ini bisa puasa Senin. Jangan, ya, jangan merasa di zona nyaman bahwasanya kita sampai mati dalam keadaan beriman. Kalau seandainya kita nggak istiqomah, tetapi yang harus kita lakukan adalah istiqomah sebagai bentuk penjagaan kita terhadap hidayah. Banyak rentetan sejarah, sebuah pelajaran bagi kita. Betapa banyak orang-orang yang dulunya soleh, tetapi karena tidak istiqomah, tidak menjaga hidayah dengan benar, akhirnya apa? Dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebut ya, di zaman tabi'in ada ya kisah yang sangat mencolok, yang sangat mengerikan. Di saat itu ada seorang tabi'in, mantan tabi'in. Dia itu rajin di dalam berjihad, Pak. Siangnya digunakan untuk berjihad, untuk berpuasa. Malamnya dia gunakan untuk qiyamul lail, ya, untuk salat tahajud. Ya. Tetapi dia tidak istiqamah. Ketika dia melihat seorang wanita di dalam perjalanan jihadnya, wanita Nasrani, dia melihat, tidak ghadul basar, tidak menundukkan pandangannya, tidak istiqamah dengan matanya. Ketika itu dia jatuh cinta dan akhirnya merembet ke lisannya hingga memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu yang kotor kepada wanita tersebut. Apa yang dia katakan? Wahai wanita, bagaimana caranya aku bisa memilikimu? Apa kata wanita Nasrani? Engkau masuk agama Nasrani, niscaya aku menjadi milik. Akhirnya dia keluar dari Islam, murtad, tentulah dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa, Pak? Sebabnya gak istiqomah di dalam menjaga hidayah. Jadi penting bagi kita untuk bersungguh-sungguh, untuk benar-benar semangat di dalam menjaga hidayah. Sampai kapan? Sampai mati. Kita akan tenang kalau seandainya mati dalam keadaan iman Islam. Tapi kita nggak pernah tenang kalau seandainya saat ini kita, ya, meskipun kita ini semangat dalam beribadah, jangan pernah tenang. Jangan pernah merasa di atas zona nyaman, ya, bahwa kita akan mati dalam keadaan iman Islam. Tetapi yang harus kita lakukan adalah terus istiqomah, istiqomah dalam bersedekah, istiqomah di dalam melakukan amalan saleh. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha." Adapun orang yang datang kepadamu, yaitu Abdullah bin Umi Maktum, yas'a, dia ini bersungguh-sungguh, wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talah, maka engkau berpaling darinya dan lebih menyibukkan diri untuk berbicara, untuk duduk bersama orang-orang kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy. Maka dari ayat ini, yaitu ayat yang ke-8 dan ke-9, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari Abdullah bin Umi Maktum. Bahwasanya Abdullah bin Umi Maktum, Pak, ketika dia mengharapkan petunjuk dari Nabi, ketika dia mengharapkan ilmu, datang di majelisnya Nabi, datang minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang untuk mendengarkan nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang harus kita contoh. Dan ini dicontoh oleh ulama-ulama saleh terdahulu. Mereka nggak tanggung-tanggung, bukan hanya datang ke masjid, tapi datang dari satu negeri ke negeri lain, keliling dunia. Imam Ahmad itu keliling dunia, Pak, demi yang menuntut ilmu. Banyak ulama-ulama yang semisal Imam Ahmad. Abdullah bin Mubarak itu luar biasa. Pernah suatu ketika dia menuntut ilmu di Sampang, yaitu orang Turkmenistan. Abdullah bin Mubarak, jangan dikira Abdullah bin Mubarak itu orang Arab, ulama dunia, tapi asalnya dari Asia. Ya, orang Turkmenistan itu wajahnya seperti Cina, tapi campur Eropa. Ya, seperti itu. Abdullah bin Mubarak itu dari kalangan mereka, dari orang Turkmenistan, belajar di negeri Sam. Suatu ketika dia mudik ke Turkmenistan. Perjalanan itu dari Turkmenistan ke Sam itu paling tidak dengan jalan kaki 1 bulan, Pak. Abdullah bin Mubarak itu menempuh jalan dari Turkmenistan ke Sam itu jalan kaki, bolak-balik 2 bulan. Ternyata setelah beliau pulang dari Sam ke Turkmenistan,
pena yang dia pinjam saat menuntut ilmu masih ada di tangannya. Kira-kira kalau kita di posisi Abdullah bin Mubarak itu gimana, Pak? Zaman dulu nggak ada paket, ya, nggak ada JNE, nggak ada Paksel, nggak ada apa lagi itu, ya nggak ada. Ya, pos apa lagi, nggak ada. Maka Abdullah bin Mubarak balik lagi ke Samba untuk sebatas mengantarkan pena yang dia pinjam ketika dia menuntut ilmu di sana. Luar biasa. Sebatas pena, ya, luar biasa. Ini contoh dari para ulama. Pernah lagi terjadi dari seorang tabi'i di zaman tabi'i, ya. Dia ini tinggal di Madinah. Dia mendengar bahwasanya sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mendengar sebuah hadis Nabi yang belum pernah dia dengar. Abu Darda tinggal di sana. Maka dia pergi dari Madinah, meninggalkan Madinah untuk satu hadis. Hanya untuk satu hadis dia harus berjalan berbulan-bulan lamanya, berminggu-minggu lamanya untuk mendapatkan satu hadis. Meninggalkan Madinah menuju Syam. Lalu ketika bertemu dengan Abu Darda, dia berkata, "Wahai Abu Darda, aku mendengar bahwasanya engkau mendengarkan sebuah hadis dari Nabi yang belum aku dengar. Maka tolong sebutkan." Akhirnya disebutkan oleh Abu Darda, yang mana hadisnya berbunyi, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang keluar menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan dari jalan-jalan surga. Hadirin azanillah wa iyyakum. Luar biasa, Pak, ya. Maka kita ini gak ada apa-apanya dibanding para ulama zaman dulu. Dengan segala keterbatasan mereka tetap bersungguh-sungguh untuk datang di majelis ilmu. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa mereka semangat untuk pergi ke negeri-negeri Islam? Ya, di sana belajar agama, ya. Meskipun susah, meskipun halangannya itu pahit, meskipun taruhannya nyawa, mereka tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Kita ini paling tantangannya itu hujan, ya. Hujan kalau sudah gerimis, sudah lemes, ya. Pengennya ngopi saja di rumah. Seperti itu tidak, Pak? Ya, insya Allah enggak nih. Yang hadir di sini mah enggak, tetap semangat, ya, tetap semangat, insya Allah. Seperti itu semangat. Tentulah ya ada motivasi kenapa yang menggerak, kenapa mereka tergerak untuk semangat menuntut ilmu. Karena mereka melihat bahwasanya besarnya keutamaan menuntut ilmu itu enggak ada apa-apanya dengan urusan dunia. Ya, keutamaan menuntut ilmu itu luar biasa, Pak. Apa jaminannya? Surga. Apa sih tujuan kita hidup? Untuk kaya? Bukan. Untuk memiliki jabatan di dunia? Enggak ada. Bukan. Surga, Pak. Sehingga mereka rela mati ya di dalam menuntut ilmu. Rela miskin di dalam menuntut ilmu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, surga. Belum lagi keutamaan yang lainnya. Ketika kita hadir di majelis ilmu nih, Pak, ya, bapak-bapak yang hadir di sini, ada malaikat yang menaungi bapak semua, ya. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala sekarang, Pak, ya, sekarang bisa jadi Allah sekarang sedang menyebut-nyebut nama bapak di hadapan para malaikat. Ya. Di saat sekarang juga Allah sedang menebar rahmat bagi kita semua. Luar biasa, Pak. Jangan anggap remeh. Ingat keutamaan-keutamaan tersebut yang tidak dimiliki oleh orang lain yang sedang nongkrong di warung kopi misalkan, sedang nonton bola misalkan, sedang main, enggak ada. Tapi kita yang duduk di sini, Allah berikan ketenangan kepada kita. Allah berikan rahmat kepada kita. Allah berikan pahala untuk kita, keberkahan untuk kita. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sebuah kaum, ya, sekelompok manusia, fi baitin min buyutillah, di dalam rumah-rumah Allah, di dalam masjid-masjid Allah, illa nazalat alaihi sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan. Kita pengen tenang hidupnya, ya, pengen nyaman hatinya, hadir pada majelis ilmu, Pak. Ya, meskipun sumpek dalam pekerjaan, masalah selalu ada, bukan larinya ke tempat, ke kafe-kafe, bukan. Gak ngejamin di sana bakal tenang hati kita, Pak. Ya, mahalnya iya. Satu kopi berapa, Pak? Bisa 25.000, bisa 30.000, 30.000.
Pokoknya sekali nongkrong itu 70.000 tuh bisa habis di kafe. Tapi apa? Yang ada nggak tenang. Karena memang nggak memiliki jaminan ketenangan di sana. Yang ada jaminan ketenangan adalah di majelis ilmu. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi yang mulia, illa nazalat alaihi sakinah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan. Apakah sampai di situ keutamaannya? Tidak. Ada lagi. Ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meliputi rahmat kepada penuntut ilmu yang hadir di majelis ilmu. Dan kemudian para malaikat ini akan menaungi kita semua, para penuntut ilmu. Wa dzakarallahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama penuntut ilmu yang hadir di majelis ilmu di hadapan para malaikat. Maka pantas kalau seandainya di antara keutamaan ilmu yang lainnya adalah kita penuntut ilmu, Pak. Sehingga kita kemudian tahu mana halal, mana haram, didoakan oleh para malaikat. Hatta ikan sekalipun yang ada di laut itu mendoakan kita. Memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita agar diampuni. Luar biasa, Pak. Jadi apa alasan kita untuk malas hadir di majelis ilmu? Gak ada. Kita ini butuh ketenangan hidup. Ya ada adanya di majelis ilmu. Kita ini butuh rahmat kasih sayang Allah. Adanya di majelis ilmu, Pak. Kita ini butuh naungan dari malaikat. Bukan hanya di dunia, terlebih di akhirat. Adanya di majelis ilmu. Dan kita ini butuh dipuji oleh Allah. Meskipun kita nggak dipuji oleh manusia, kita butuh disebut-sebut namanya oleh Allah. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Adanya di majelis ilmu. Jadi ya, kita ini harus semangat di dalam hadir ya, di dalam majelis ilmu. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian, ya ini keutamaan yang pertama yang dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum adalah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kemudian yang kedua adalah yas'a, bersungguh-sungguh. Ya, jadi ini Pak, kunci sukses di dalam beribadah, kunci sukses di dalam menuntut ilmu itu bersungguh-sungguh. Meskipun kita sama-sama duduk di sini dari maghrib sampai isya, hasilnya bisa jadi berbeda-beda, Pak. Tergantung kesungguhan kita. Serius nggak di sini untuk ilmu? Apakah sebatas menunggu waktu isya? Ya, dijadikan untuk ilmu itu sebagai sampingan, atau benar-benar jauh-jauh dari rumah hadir di sini untuk menuntut ilmu? Nah, tergantung bagaimana kesungguhan kita. Inilah kesungguhan ini yang mencetak para ulama untuk menjadi ulama rabbani. Siapa yang tidak mengenal Al-Imam Al-Kisai, Pak? Imam Al-Kisai itu ulama yang sangat luar biasa, menguasai seluruh disiplin ilmu, tapi luar biasa perjalanannya, Pak. Dulu Imam Al-Kisai ini adalah tukang angon wedus, bahasa Cirebonnya itu, Pak. Dari kecil sampai umur 40 tahun itu dia nggak mengenal yang namanya majelis ilmu. Ya, hidupnya sehari-hari itu hanya untuk angon wedus. Ya, kalau bahasa Indra Mayunya itu, ya kampungnya Pak Haji Rahmat itu katanya wedus itu kidang. Ya, ini Imam Al-Kisai dulu sampai 40 tahun, dari kecil sampai 40 tahun itu angon wedus sudah. Lalu apa yang menggerakkan dia untuk menuntut ilmu? Tiba-tiba ada tetangganya berkata kepada anaknya, wahai anakku, hendaknya kamu semangat di dalam menuntut ilmu agar tidak seperti Al-Kisai, tukang angon wedus, ya, yang sehari-hari itu angon wedus. Al-Kisai bukan marah, bukan. Tetapi akhirnya termotivasi bahwasanya dia ini dijadikan contoh yang buruk. Ya, akhirnya dia semangat untuk menuntut ilmu. Dari umur 40 tahun hingga akhirnya dia menjadi ulama. Kenapa, Pak? Sungguh-sungguh akhirnya hasil ilmu. Kita dari dulu belajar di majelis ilmu, ya, sampai sekarang jangan sampai kualitas kita sama dengan 10 tahun yang lalu. Itu aja. Plus amalnya juga itu aja. Apa artinya kita duduk di majelis ilmu tiap hari? Khususnya di Kelayang ini Senin sampai Jumat, luar biasa. Maka harus beda di hari yang lalu dengan hari ini. Kalau hari yang lalu kita masih malas-malas sholat sunnahnya, hari ini harus rajin. Kalau hari yang lalu kita masih malas puasa sunnahnya, hari ini harus rajin. Kalau hari yang lalu kita masih malas sedekahnya, hari ini harus rajin sedekah. Begitu, Pak. Harus punya target agar kemudian kita memiliki kualitas manakala kita hadir di majelis ilmu. Apa artinya kemudian kita rajin di majelis ilmu tapi tidak ada buah dalam amalan kita? Ya, ini target yang dalam diri kita, Pak. Ini pekan depan
saya nggak boleh bolong-bolong sholat sunnah. Pekan depannya lagi, saya nggak boleh bolong-bolong puasa sunnah. Ini misalkan seperti itu. Ya. Ini pekan depan lagi, akhlak saya harus baik kepada orang tua saya. Pekan depannya lagi, akhlak saya harus baik dengan istri saya, dengan anak-anak saya, terus seperti ini. Sehingga 1 tahun ngaji di Kelayang, ya hasilnya apa? Jadi orang yang soleh. Itu target, ya harus kita miliki. Plus kualitas akademik. Ya barangkali hari ini, ya saya belajar tafsir surat Abasa harus ya paham, misalkan. Kemudian untuk diajarkan kepada anak-anak saya, seperti itu. Harus ada target yang jelas, karena target ini nanti jadi motivasi kita agar kita memiliki hasil ilmu. Tapi kalau kita nggak memiliki target, asal hadir, asal mendengarkan, ya apalagi sambil ngelamun, misalkan mikirin untung, hari ini untungnya banyak, alhamdulillah dagangnya, ya sudah, ya lewat, ya. Sedangkan warisan harta terbaik adalah ilmu, karena ini adalah warisan para nabi. Warisan Rasulullah adalah ilmu bagi kita. Sayang Pak, kalau warisan ini kita tidak ambil, ya, kita telah memilih harta dunia yang tidak kekal. Kita meninggalkan ilmu agama. Hadirin a'azzanillah wa iyyakum. Ini adalah ya faidah atau keutamaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau ini memiliki sungguh kesungguhan yang luar biasa. Ya. Maka sungguh-sungguh di dalam agama, meskipun saat ini kita bingung apa yang disampaikan ulama misalkan, guru kita, gak apa-apa. Kita terus bersungguh-sungguh Pak. Misalkan ada yang ikut bahasa Arab di sini, ada yang ikut masalah majelis faraid misalkan, ini ilmu-ilmu yang susah. Terus bersungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh, pasti Allah akan memudahkan jalan kita untuk bisa memahami ilmu dan bahkan mengamalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Alladzina jahadu fina. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam urusan agama kami, lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan berikan petunjuk kepadanya terhadap jalan-jalan kami. Ini janji Allah, jaminan bagi orang yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapati apa yang dia harapkan dari perkara agama. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka berbeda dengan urusan dunia. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam urusan dunia, kita nggak memiliki jaminan untuk mendapatkan dunia yang kita harapkan. Nggak memiliki, Pak. Jadi sungguh sangat lebay. Ya, lebay ngerti Pak. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, ini salah kaprah. Ya, siapa yang menjamin usaha yang kita lakukan kemudian diridhai oleh Allah, kemudian dikehendaki oleh Allah sehingga harapan kita terjadi dalam urusan dunia? Gak ada. Maka usaha kita itu di bawah takdir Allah. Kalau Allah nggak meridhoi, Allah nggak menetapkan dalam Lauhul Mahfuz bahwa kita ini akan sukses dalam usaha kita, ya nggak akan berhasil. Seberapapun kita ini punya ilmu dalam bidang usaha tersebut, punya modal, punya semangat, ya nggak tentu. Buktinya banyak di lapangan Pak. Jadi kalimat ini nggak benar, ya. Ini menyalahi takdir, ya. Seperti orang yang tidak beriman dengan takdir. Kecuali didahului dengan kalimat insya Allah. Yang usaha tidak akan mengkhianati hasil, maka ini benar. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ini terkait dengan sungguh-sungguh. Ya, kita ini harus sungguh-sungguh Pak. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita dapat apa? Ya, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba agar benar-benar dalam beribadah, agar benar-benar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga yang dimiliki oleh Abdullah bin Ummi Maktum adalah wa huwa yakhsha, adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa sungguh-sungguh, kita bisa datang di majelis ilmu, kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, kiatnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk takut kepada Allah ini adalah pondasi dasar keimanan. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak takut kepada Allah, mana ada kita mau hadir di majelis ilmu? Mana ada kita mau yang asik di atas ketaatan? Nggak ada. Ya, masih mending bermaksiat, masih mending zina, masih mending minum khamr, masih mending judi, masih mending asik dengan hawa nafsu. Ini kalau nggak ada takut kepada Allah. Ya, tetapi berbeda dengan orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, takut diazab,
takut dihukum, maka akan ada ya semangat dalam diri untuk melakukan amalan saleh. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Ini ketiga keutamaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mubarak, imamnya orang buta, qudwah bagi kita semua. Abdullah bin Mubarak bisa melampaui ujian-ujian yang dia alami sehingga dia menjadi orang yang paling mulia ya di antara sahabat yang ada. Sampai-sampai doanya itu makbul, Pak. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah. Suatu ketika turun sebuah ayat di mana Allah taala berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama orang yang duduk-duduk dari kalangan orang yang beriman dengan orang-orang yang jihad fi sabilillah dengan hartanya, dengan jiwanya. Maka Abdullah bin Ummi Maktum itu sedih. Sedangkan dia itu tidak diperkenankan jihad oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena matanya yang buta. Akhirnya kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, turunkanlah sebuah ayat untuk menjelaskan, ya, untuk mengecualikan bagi saya yang tidak mampu untuk berjihad. Akhirnya Allah turunkan sebuah ayat tambahan beberapa kalimat untuk ayat yang sebelumnya turun. Menjadi la yastamil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulid darar. Tidaklah sama orang yang duduk dari kalangan orang yang beriman kecuali orang yang memiliki uzur seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Luar biasa, ya. Ini sahabat yang doanya diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Ummi Maktum itu cintanya luar biasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa cintanya. Pernah suatu ketika dia sudah hijrah di Madinah, diajak makan-makan, diundang makan-makan oleh wanita Yahudi. Dasarnya wanita Yahudi ini baik. Tetapi ketika sudah menyuguhi makanan, kemudian dicelaklah Nabi oleh wanita Yahudi ini. Akhirnya marah Abdullah bin Ummi Maktum. Ambil pedang, ditusukkanlah kepada wanita Yahudi ini. Mati. Terdengarlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Abdullah bin Ummi Maktum membunuh orang Yahudi. Dan kemudian dijelaskan oleh Abdullah bin Ummi Maktum bahwasanya hati saya tersakiti karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak merahmati wanita ini dan aku telah menghalalkan darahnya wanita ini. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Lalu sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Ummi Maktum menjadi sahabat besar, seorang dai, Pak, buta, tapi menjadi dai. Bahkan semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, Abdullah bin Ummi Maktum itu menjadi dai. Ya. Sahabat pertama yang diutus ke Madinah adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Hadirin azani Allah wa iyyakum, mengingat waktu bisa sudah tiba. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.